Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Adi selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking pada hari ini. Lalu yang saya hormati juga kepada rekan-rekan BKI kelas 6S kalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja serta puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat diantaranya sehat walafiat sehingga kita masih bisa bertemu pada pertemuan hari ini. Baik, kembali lagi bersama saya Siti Nurul Afifah selaku Master of Ceremony yang akan menjelaskan terkait Learning Journal pada hari ini. Baik hadirin sekalian, kita bertemu lagi pada Learning Journal pertemuan saat ini, yaitu pada mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh Bapak Adi pada hari Senin pukul 14.40 yang akan membahas terkait syarat-syarat faktor pendukung dan penghambat public speaking. Nah, yang pertama di sini ada syarat-syarat public speaking, yaitu terdapat analisis audiens, terdapat penguasaan materi, terdapat juga mengenai kesiapan mental. Mengapa analisis audiens? Karena ini merupakan langkah yang penting agar pesan dalam public speaking dapat dipahami dan diterima oleh si audiens tersebut. Lalu yang kedua itu ada penguasaan materi, yaitu membantu pembicara lebih percaya diri dan siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para audiens. Lalu yang selanjutnya ada kesiapan mental. Kesiapan mental seperti latihan atau seperti simulasi itu juga merupakan sangat penting dalam kesiapan mental. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada struktur dan kerangka dalam organisasi. Yaitu yang pertama ada pendahuluan yang memikat, lalu perumusan tujuan yang jelas, struktur isi yang logis, lalu juga puncak pidato yang kuat, serta penutup yang memberi dampak kepada audiens. Yang terakhir itu bisa pemanfaatan media visual. Nah, yang selanjutnya ada juga persiapan yang matang seperti menyiapkan materi dengan baik, lalu juga bisa gaya komunikasi dan penggunaan bahasa. Kalau menyiapkan materi dengan baik itu bisa kita mempersiapkan ide apa yang kita mau sampaikan kepada audiens, lalu seperti apa yang ingin kita sampaikan, yang topik yang tepat. Lalu yang kedua itu ada gaya komunikasi dan penggunaan bahasa. Seperti harus menggunakan bahasa yang jelas dan baik yang mudah dipahami dan dimengerti oleh para audiens yang ada pada public speaking. Hadirin sekalian, selanjutnya di sini ada faktor pendukung pada public speaking. Nah, faktor pendukung dalam public speaking ini membantu si pembicara menyampaikan pesan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih baik dengan para audiens. Nah, ada beberapa faktor pendukung pada public speaking ini. Yang pertama yaitu ada penguasaan materi, ada kepercayaan diri, dan juga ada bahasa tubuh atau body language. Penguasaan materi itu seorang pembicara harus menguasai dan memahami materi agar dapat menyampaikan informasi dengan baik dan benar. Lalu yang selanjutnya itu ada kepercayaan diri, membuat pembicara lebih percaya dan lebih pede dalam menyampaikan suatu public speakingnya. Yang selanjutnya ada bahasa tubuh atau yang biasa dikenal body language, yaitu seperti gerakan tubuh, kontak mata, itu membantu memperkuat si pesan yang kita sampaikan seperti itu. Nah, lalu setelah ada faktor pendukung, di sini juga terdapat faktor penghambat pada public speaking. Di antaranya yaitu ketakutan dan kecemasan yang dirasa oleh pembicara,
lalu ada kritik dan penilaian, lalu ada tekanan kinerja, ada ketidaknyamanan fisik, lalu kehilangan fokus seperti ada kedistract dan lain sebagainya, lalu kepalsuan atau ketidakjujuran si pembicara, lalu yang terakhir itu ada stigma sosial. Nah, mungkin itu tadi terkait syarat-syarat, faktor pendukung dan juga faktor penghambat pada public speaking. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan Lereng Jurnal hari ini. Pada mata kuliah public speaking, mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Bertemu kembali dengan saya Siti Nurul Afifah selaku Master of Ceremony pada Lereng Jurnal pada pertemuan selanjutnya. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.